Bagi anak Jakarta penyuka makanan manis, panganan yang satu ini akan selalu jadi daftar oleh-oleh yang harus dibeli ketika pergi ke kota tertentu di Indonesia. Inilah dodol, cemilan yang teksturnya kenyal, rasanya sangat manis dan legit. Ternyata nih anak Jakarta, dodol bukan hanya makanan tradisional satu daerah saja loh. Tapi ada beberapa daerah di Indonesia yang menjadikan dodol sebagai makanan tradisional mereka. Dan ternyata beda daerahnya beda juga nih penyebutannya. Misalnya saja di Jawa Timur maupun Jawa Tengah, dodol dikenal dengan sebutan jenang. Tapi kali ini tim Jakarta tidak akan membahas jenang ya. Karena tidak perlu jauh-jauh, Jakarta juga punya dodol yang menjadi ciri khasnya nih, yaitu dodol Betawi. Nah, anak Jakarta, langsung saja yuk kita kenalan dengan makanan ikonik Jakarta yang satu ini. Sebelum kita bahas dodol Betawi lebih jauh lagi, tim Jakarta mau tanya dulu nih, seberapa sering sih anak Jakarta menemukan dodol Betawi ini? Pasti lebih seringnya menemukan churros, makarun, pie, dan cemilan kekinian lainnya. Sangat disayangkan ya, makanan-makanan tradisional sekarang ini mulai tersisih di gempur kuliner mancanegara. Padahal kalau anak Jakarta mau coba, makanan tradisional ini tidak kalah enak kok rasanya dengan kue-kue mancanegara tersebut. Malah nih, selain enak rasanya, ada cerita unik di baliknya juga loh. Misalnya saja dodol Betawi ini nih anak Jakarta. Ternyata di zaman dulu, bagi masyarakat Betawi, penyajian dodol Betawi ini berkaitan dengan status sosial loh. Jadi, jika ada keluarga yang tak menyajikan dodol Betawi di rumah mereka saat hari raya, dipercaya bahwa kondisi ekonomi dari keluarga tersebut sedang tidak stabil. Tuh anak Jakarta, berarti dodol Betawi ini termasuk makanan mewah. Sampai-sampai nih, ada beberapa masyarakat Betawi yang menjulukannya kue sombong. Karena tidak menyajikannya berarti tidak punya uang. Ada cerita yang lebih unik lagi nih anak Jakarta. Kabarnya dodol Betawi ini juga memiliki arti tersendiri bagi para pencari jodoh. Karena proses pembuatan dodol Betawi yang memakan waktu hingga 7-8 jam, para pemuda zaman dulu memanfaatkannya untuk berkenalan dengan putri dari keluarga yang tengah membuat dodol. Wah, bisa saja ya mencari kesempatan dalam kesempitan. Anak Jakarta, bahan dasar dodol Betawi ini masih serupa dengan dodol Nusantara lainnya kok. Bahan yang digunakan seperti santan kelapa, tepung beras ketan, gula merah, gula pasir, dan garam. Tapi tidak seperti dodol kebanyakan yang punya berbagai rasa unik dan warna yang memanjakan mata. Dodol Betawi hanya terdiri dari 3 varian rasa. Di antaranya adalah beras ketan hitam, ketan putih, dan campuran durian. Terdapat pula variasi biji wijen yang biasanya menjadi pelengkap yang ditaburi di atas dodol. Jika dilihat dari pembuatan dodol, ternyata tersirat makna sosial loh. Karena begitu sulit dalam membuat dodol, maka semangat gotong royong, keriangan, dan semangat persaudaraan sangat diperlukan dalam proses pembuatannya nih. Tak heran ya, kalau masyarakat Betawi begitu menganggap pembuatan dodol Betawi merupakan kerja tim dan bertujuan mempererat tali persaudaraan. Dulu dalam prakteknya, pembuatan dodol Betawi dilakukan secara patungan ketika mendekati Hari Raya Idul Fitri. Keluarga besar Betawi yang dulunya hidup berdekatan saling bekerja sama dalam pembuatannya nih. Para wanita menyiapkan semua bahan yang dibutuhkan, sementara para pria bertugas membuat dodol Betawi dan mengaduk adonan. Serunya nih, sambil menunggu dodol matang, para ibu-ibu menyiapkan makanan berbuka puasa. Nah, setelah dodol matang, langsung dibagi secara adil berdasarkan seberapa besar keluarga memberikan uang patungan dodol. Inilah anak Jakarta, sekelumit cara pembuatan dodol zaman dulu. Sebenarnya, proses pembuatan dodol Betawi ini juga bukan hal yang mudah loh. Proses pembuatannya saja memakan waktu selama 8 hingga 12 jam hingga siap dikonsumsi. Selain itu perlu tenaga ekstra juga dalam mengaduk adonan dodol. Maklum saja anak Jakarta, satu panci kuali besar dengan diameter 1 meter, adonan dodol harus diaduk selama 7 jam tanpa henti. Nah, kalau sampai berhenti, adonan dodol akan keras dan rasanya tidak merata. Api yang digunakan juga berasal dari kayu bakar.
Pemakaian kayu bakar ini menambah kekhasan cita rasa dan aroma dodol Betawi. Setelah masak, adonan dodol yang berupa bubur kental dituangkan ke cetakan, lalu diangin-anginkan hingga uap panas menghilang. Setelah dingin, adonan menjadi lebih padat dan dapat dipotong-potong untuk dikemas. Biasanya nih, untuk membuat dodol Betawi 1 kuali ini memerlukan 3 peti gula merah, 4 plastik gula pasir, 3 ember santan kelapa, dan 10 liter ketan hitam. Dan nantinya bisa menghasilkan 20 besek dodol Betawi. Masyarakat Betawi tak hanya menjadikan roti buaya sebagai jamuan khas saat pesta tiba. Namun dodol Betawi juga tak boleh ketinggalan. Dodol Betawi biasa disajikan sebagai sajian pencuci mulut dan dipotong kecil-kecil dalam acara pernikahan, hitanan, ataupun peringatan hari besar keagamaan. Tahu tidak anak Jakarta? Dodol Betawi ini merupakan makanan yang kaya akan karbohidrat dan gula loh. Meskipun diaduk selama 7 jam, kandungan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineralnya tidak akan rusak. Hal tersebut dikarenakan cara memasaknya yang menggunakan kayu, jadi panasnya tidak akan melebihi 120 derajat Celcius. Dalam 100 gram dodol, kandungan gizinya meliputi energi 395 kilokalori, karbohidrat 81 gram, dan lemak 6,7 gram. Untuk anak Jakarta yang sedang diet, tenang, masih bisa kok makan dodol Betawi ini, asal jangan berlebihan ya. Nah, bagaimana anak Jakarta? Penasaran tidak dengan cita rasa dodol otentik khas Jakarta ini? Biasanya sih dulu kita bisa menemukan dodol Betawi di arena Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair ya. Tapi tenang, sekarang anak Jakarta sudah bisa menemukan dodol Betawi ini di situs belanja online kok. Jadi anak Jakarta bisa merasakan manisnya dodol Betawi yang kenyal tanpa harus belanja keluar rumah. Perut kenyang, hati senang, hidup pun tenang.